Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hati minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa asrafina salihin wa nakhussu khususan ila al-imam al-allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi sahib Sulami Taufiq wa Syekh Nawawi Al-Bantani anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi alaihim. Supaya pengajian kita semakin barokah dan manfaat, mari kita membaca doa belajar yang biasa diijazahkan oleh guru-guru kita yang sanadnya nyambung kepada Sayyidunal Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kula kriyin panjenengan yang mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa talalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Agung Baitur Rahman Kepanjen yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini seperti biasanya, ini adalah pengajian yang ketiga. Kita membahas kitab yang sangat-sangat barokah, kitab Sulamu Taufiq karya Sayyidunal Imam Al-Allamah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi, yang pada malam hari ini kitab panjenengan biasanya yang kita gunakan. Kalau yang pakai ini halamannya adalah halaman ketiga, tapi dalam sampun sudah membuat yang sama dengan kitab ini,
hanya kemudian kita tambahkan juga keterangannya pada fotokopi niku, isinya sama dengan kitab niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dilanjutkan di dalam kitab Sulamut Taufik niki, wa makna asyhadu alla ilaha illallah, utawi maknane lafat asyhadu alla ilaha illallah iku anta'lama Arab ngaweruhi sapa sira, wa ta'taqida lan nikodaken sira, wa tu'mina lan ngimanaken sapa sira, wa tusaddiqa lan ngestoaken sapa sira, alla ma'buda ing setuhune kelakuan ora anane zat kang sinembah bihaqqin kelawan sak temene fil wujudi ing dalam wujude illallahu angin napa kejaba Gusti Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau terjemahan niku wau kita Indonesiakan ada maknanya niku, sedangkan makna dari ungkapan asyhadu alla ilaha illallah yaitu engkau tahu, engkau meyakini, engkau mengimani dan engkau membenarkan bahwasanya tidak ada zat yang berhak untuk disembah kecuali hanya Gusti Allah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini untuk memantapkan kula panjenengan bahwasanya perjalanan manusia, dalam perjalanan manusia orang-orang yang mengaku Tuhan itu ada, makhluk-makhluk yang dipertuhankan itu ada, yang kemudian disebut dengan ungkapan alihah, ilahun jamak taksirnya alihah, maknanya Tuhan-Tuhan. Tetapi Tuhan-Tuhan yang begini ini tidak hak, tidak benar untuk disembah, sebab dia tidak layak memang untuk disembah. Yang layak untuk disembah, hak untuk disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya diungkapkan di sini alla ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, bahwasanya tidak ada sesuatu yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah. Kalau Tuhan-Tuhan yang lain tidak pantas itu. Malahan kalau Tuhan-Tuhan yang lain itu lek diulang-ulangi malah medeni ya, Tuhan jadinya hantu nanti. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, saya catatkan di halaman 1 itu keterangan sebuah keyakinan dasar, bahkan paling dasar adalah meyakini, mengimani dan membenarkan bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah kecuali Allah, yang tidak pernah membutuhkan segala makhluk ciptaannya. Justru makhluk itulah yang pasti butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan adanya langit, bumi dan ciptaan Allah yang lain,
nggak mungkin ada tahu. Masa ada sesuatu yang wujud yang menciptakan sesuatu yang tidak ada, nggak masuk akal dia. Jadi dari ungkapan ini nggak mungkin pemahaman ateis anti Tuhan, segala sesuatu ada karena sendirinya, sesuatu diadakan oleh sesuatu yang tidak ada, nggak masuk akal dia. Mustahil. Berarti kalau ada langit, bumi, segala ciptaannya, berarti sebelum ada ini ada yang menciptakannya. Dan yang menciptakannya sangat-sangat luar biasa, maha segalanya, sehingga bisa menciptakan yang seperti ini. Itu keyakinan kita harus seperti itu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, halaman kedua kitab terjemahan ini kemudian disifati Allah Subhanahu wa ta'ala niku disifati hadir. Bagaimana dengan sifatnya Allah? Al-Wahidu, Gusti Allah itu Al-Wahidu kang swiji sifate, Al-Ahadu tur kang siji zate, Al-Awalu kang awal Allah, Al-Qadimu kang qadim Gusti Allah, Al-Hayyu kang urip ya Allah, Al-Qayyumu kang jumeneng nggih Gusti Allah, Al-Baqi kang tetep Gusti Allah, Ad-Daimu kang langgeng Allah, Al-Khaliqu kang ndateaken nggih Gusti Allah, Ar-Raziqu kang paring rizki Allah, Al-Alimu kang ngudaneni Gusti Allah. Ngudaneni niku maha mengetahui hadirin. Ngudaneni maha mengetahui. Al-Qadiru kang kuwasa Allah, Al-Fa'alu kang agawe Gusti Allah, lima yuridu maring barang kang kersa napa Allah. Kita terjemahkan, Allah itu Esa, satu, yang paling pertama, sekaligus yang dahulu. Allah maha hidup, yang berdiri sendiri tanpa bantuan makhluknya, yang tetap kekal selamanya, sekaligus tidak terpengaruh dan berubah oleh berlalunya waktu, dan yang menciptakan segalanya, serta pemberi rizki, yang maha mengetahui serta mampu berbuat apapun saja yang Allah inginkan atau yang Dia ingini. Keterangan hadirin nomor 1 niku halaman kedua. Makna bahwasanya Allah bersifat Wahidul Ahad, bahwasanya Allah itu satu dan sama sekali tidak berbilang. Jadi Gusti Allah itu Esa. Sesuai kemudian ungkapan Al-Quran ini sesuai dengan ungkapan Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa, baik di dalam zatnya, sifat-sifatnya, dan segala perbuatannya. Sedangkan dalil atas hal itu adalah firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwa, dialah Allah, Allah ahadun yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang kufuan, yang setara dengan dia, setara dengan Allah. Jadi surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu adalah mengandung tentang kehebatan sifat-sifatnya Allah, yang kemudian memantapkan akidah kula panjenengan. Makanya zaman dahulu hadirin, di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wonten sahabatin Nabi lek memimpin napa niku, lek mimpin salat mantun Fatihah, mantun surat, gak langsung ruku hadirin. Surat iku wau ditambahi mantun selesai surat selesai tambah sak surat kulhu hadirin. Rakaat kedua mantun Fatihah surat tambahi kulhu malih, sehingga kasak kusuk di antara jamaah iki kok senengane kulhu tok ae gitu. Akhirnya kemudian ada yang protes disampaikan kepada Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, sahabat setunggal niki lek mimpin sholat mesti ditambahi kulhu. Nabi tidak langsung menyalahkan, niki lho hebatnya Kanjeng Nabi. Beliau tabayun dulu, klarifikasi kepada sahabat. Saman kok katanya orang-orang niku kok lek ngimami mantul surat gak langsung ruku, mesti ditambahi surat Al-Ikhlas kulhu. Dawuhipun kula niku remen ten surat kulhu Kanjeng Nabi. Kula niku senangnya luar biasa, sebab di dalam Qul huwallahu ahad kemudian tergambarkan nggak ada sifat kemanusiaan sama sekali, semuanya mensifati hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya cinta kan Nabi kepada surat kulhu niku. Dawuhipun Kanjeng Nabi ngeten, kecintaanmu kepada surat kulhu itu, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas itu mengantarkan engkau mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Lho sampai ngoten. Ojo-ojo jamaah sing mimpin tarawih niku bolak-balik kulhu niki jangan-jangan hadis niki sing didamel. Mungkin lho hadirin. Tapi niku wonten surate bal kulhu lewat dhewe kan kulhu tok niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, ada ungkapan hadis kenapa membaca Qul huwallahu ahad sampai habis, dikatakan thuluthul Quran, sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Lek maos panjenengan kulhu ping telu, kados-kados membaca 30 juz Al-Quran. Kados-kados hadirin, bukan sebenarnya itu. Ya, kalau dibandingkan 30 juz sampai 3 surat, kita tetap 30 juz sing ganjarane kata. Tetapi ngeten intinya hadirin, di dalam kulhu itu Quran seluruhnya itu ya, tema umumnya di dalam Al-Quran ya, ada kemudian tema Al-Quran itu tentang Allah, tentang kehebatan Allah, tentang keseasaan Allah, tentang sifat-sifat Allah. Ada lagi tentang syariat, ada lagi tentang sejarah. Nah, kalau tentang tema tiga niki, sedangkan sifat-sifatnya Allah bagian daripada sepertiga, sehingga sepertiga temanya Al-Quran mensifati Allah, dan kulhu itu isinya sifat Allah semuanya, menghebatkan Allah, sehingga membaca kulhu kados-kados membaca sepertiga temanya Al-Quran itu, sehingga dianggap kados-kados membaca thuluthul Quran, sepertiga daripada Al-Quran. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di halaman berikutnya hadirin, halaman yang ketiga, Al-Anbiya ayat yang ke-22, lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, seandainya ada pada langit dan bumi ada alihah,
Tuhan yang lain, illallahu kecuali Gusti Allah, la fasadata, niscaya langit dan bumi ini pasti hancur hadirin. Sebab yang namanya Tuhan yang punya kuasa mutlak harus esa hadirin. Kalau Tuhannya lebih dari satu, yang di bawahnya niku kados malaikat niku kesulitan untuk melaksanakan tugas. Contoh mawon, malaikat kemudian katakanlah ya, malaikat kemudian Mikail yang biasa membagi hujan contohnya, Mikail panjen kayak ana udan deres, Tuhan yang satunya ngomong ojo sik engko ae. Ya, niki Mikail munggah mudun sida enggak kangelan hadirin dadi Mikail nggih repot iki. Tuhan yang satunya sekarang turunkan hujan sak puanjen sudah. Setunggali ojo dhisik Kota Malang mawon kekno dijahi Mikail endi sing bener iki bingung hadirin. Maka Tuhan yang esa, yang hak mutlak itu harus satu. Maka kalau kemudian Tuhan lebih dari satu, rusak alam semesta ini. Ya, makanya tidak ada Tuhan yang hak illallah niku wau, kecuali Gusti Allah. Fasubhanallahi, maka maha suci Allah, Rabbil arsy, Tuhan yang memiliki arsy, amma yasifun, dari apa-apa yang mereka sifatkan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang kedua, makna sifat qadim atau qidam, wujudnya Allah tidak berasal dari selainnya. Jadi kalau manusia, anak berasal dari ayah, ayah berasal dari orang tua ke atas. Gusti Allah tidak ada begitu. Allah itu qadim, dahulu, sebelum dahulu enggak ada sudah. Itulah hebatnya Allah. Maka sifat qadim atau qidam bagi Allah, Allah itu maha dahulu, tidak diawali oleh selainnya. Yang ketiga, makna Allah maha hidup itu artinya Allah tidak akan pernah mati untuk selamanya. Kalau yang namanya makhluk, contohnya manusia, apapun bentuk makhluk, ada ajalnya, batas kehidupan dan kemudian batas kematiannya, ada. Makhluk siapapun ada. Tetapi kalau kemudian yang namanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, selamanya tidak akan pernah yang namanya mengalami kematian. Sifat hidup bagi Allah tidak mengenal kapan Allah mulai hidup dan kapan berakhirnya, sebab bahasa kapan mulai dan kapan hidup itu makhluk hadirin, dan Gusti Allah tidak disifati dengan makhluk yang semacam ini. Kita enggak boleh bertanya mulai Allah itu kapan, mboten angsal, tidak boleh. Sebab yang namanya Gusti Allah itu tidak disifati dengan makhluknya. Hal ini terungkap di dalam Al-Quran surat Furqan ayat yang ke-58. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabira. Dan watawakkal, dan bertawakallah engkau, alal hayyi, kepada Allah yang maha hidup, alladzi la yamutu, yang tidak akan pernah mati, wasabbih bihamdih, dan memujinya, bertasbihlah dengan memujinya, wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira, dan cukuplah dia Allah maha mengetahui dosa-dosa hamba-hambanya. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Agung Baitur Rahman yang senantiasa dimuliakan Allah.
Dalam ungkapan Al-Furqan ayat yang ke-58 itu dijelaskan bahwasanya Allah itu hidup, alladzi la yamutu, tidak akan pernah mati. Kalau makhluk bisa jadi mati, ada batas kehidupannya, kemudian ada mulai hidupnya dengan dilahirkan, ada kematiannya, batas berakhirnya hidup. Lek Gusti Allah mboten ngoten. Napa malih yang namanya manusia, napa malih umati Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umurnya kehidupan kula panjenengan ten panjen niki hadirin, niku dibatasi hidupnya. Dawuh Kanjeng Nabi, a'maru ummati ma baina sitin aw sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Usia umatku antara swidak 60 sampai 70. Sedikit orang yang bisa menembus lebih daripada itu. Kok mboten wonten? Mboten. Ada yang lebih 70 tapi pun mboten kathah diri. Jadi kalau di antara kula panjenengan hari ini usianya sudah 40 tahun, berarti kurang 20 tahun lagi hadirin. Usia kula pun 50 Ustaz, berarti kurang 2 kali pilkada hadirin. Ya itu. Kalau panjenengan usianya sudah 60, berarti lampu kuning hadirin niku hadirin. Kalau panjenengan usianya 70 kok sih tetap sehat, anugerah, tambahan anugerah dari Allah untuk mengingatkan kita untuk menambah zatul akhirah, bekal akhirat kita. Dikai 70 kok sik sregep datang masjid, alhamdulillah, itu nikmat hadirin. Dikai 75 sik seneng nang Baitur Rahman, subhanallah. 80 kemudian masih sobone masjid, subhanallah. Itu nikmat-nikmat tambahan. Usia begitu itu tidak setiap orang kemudian, biasanya sudah swidak pun berangkat, 70 pun berangkat, kadang-kadang 40 wadah berangkat tadi. Ya niki 80 dikei sehat walafiat. Ya. Tetapi semuanya diingatkan oleh Allah, peringatan tadi. Segalanya memang sudah dikurangi oleh Allah. Dawi pun Sayyiduna Imam Al-Habib Abdullah Haddad dalam Sabil Itikad itu, orang yang masuk usia 60 tahun, masuk usia 60 tahun, dia akan merasa sakit sekalipun tidak punya penyakit. Jadi dikurangi oleh Allah. Usia-usia 60 tahun itu kemudian dicek up ten dokter, mboten nonton penyakit ya hadirin. Tapi gimana dokter, saya kok nggak bisa tidur? Ya disabari Pak, memang paling banter dokter nunggu nggak vitamin dan tidak lebih. Ditambah obat tidur, naudzubillah bablas kita tambahan. Ya, mboten hadirin, paling banter dikai vitamin. Ya. Tidak lebih daripada itu, sampai sing sabar nggih kancil kondisi. Jadi masuk 60 lebih itu dalam kitab memang disebutkan kita akan merasakan sakit, gak enak kabeh sekalipun tidak ada penyakit. Ya, jadi kalau panjenengan merasakan itu, jenengan sadari perjalanan kita memang tidak lama. Tambah hadirin untuk menambah mendekatkan diri kepada Allah. Ya. 20-an makan, 30-an makan, kok wis gak pati enak. Itu supaya ingat kita berjalan di dunia ini adalah musafir yang akan berangkat ke alam kita yang sesungguhnya, alam akhirat. 30-an kok watuk, 50-an kok kesel, sampai entek kabeh sik kesel, wis dekekan hadirin. Dekekan aja terus hadirin. Pun jenengan dekek pun niku hadirin. Ojo dilanjutno pun. Niku untuk mengingatkan kita. Semuanya untuk mengingatkan kita. Nah, lek Gusti Allah mboten wonten ngoten niku mboten wonten.
Yang keempat, halaman 3 niki, sedangkan sifat khalik bagi Allah, yaitu Allah menciptakan segala benda yang ada dari tidak ada menjadi ada. Itu hebatnya Allah. Tidak ada contohnya sama sekali Allah menciptakan segalanya itu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia maha pemelihara atas segala sesuatu itu. Allah sifatnya adalah seperti itu. Kemudian penutup niki, waktunya mau habis niki, terakhir keterangan kita. Sifat razik bagi Allah adalah Allah menganugerahkan rizki kepada makhluknya. Karena ketika Allah menciptakan makhluknya untuk diberikan kehidupan, maka Allah menciptakan rizki tertentu bagi mereka. Selama hamba masih diberikan hidup oleh Allah, rizkinya ada dirinya. Kalau hamba itu kemudian memang sudah meninggal, habis rizkinya, memang habis. Jadi kalau kemudian yang namanya hamba itu masih diberikan kehidupan oleh Allah, rizkinya masih ada. Dan Allah akan mensuplai rizki sekalipun dalam taraf yang paling kemudian paling bawah. Lah itu ada orang kelaparan kemudian mati, ya memang habis sudah rizkinya. Ya, semuanya sebab saja kematian itu. Hakikatnya mati hadirin. Kalau memang habis sudah. Dan Allah memberikan rezeki kepada hambanya. Itu kemudian ketika Allah memberikan rezeki, tidak mungkin salah alamat. Lai Sopi mungkin salah alamat dibalik hadirin. Ya, pos bisa jadi mungkin. Tapi Gusti Allah tidak mungkin salah alamat. Malaikat yang ditugaskan itu pasti pas. Ya, rizkinya semuanya ada maksum bagian-bagiannya piyambak tiang niku. Ada orang itu jenengan tinggali mawon, panjenengan gampangane ketika jamaah tahlil niku. Jamaah tahlil tiang swida, rizkine dewe-dewe hadirin. Ono kemudian ya rizkinya yang 2 piring, dia sudah habis, kok kemudian tuan rumah, loh niki lebih setunggal, jenengan monggo, oh mboten monggo, ternyata ya memang berarti rizkinya 2 piring. Ada yang kemudian rizkinya setengah piring, mau dahar ngoten kakean, jenengan purwana, oh mungkin purun, dikekno sik koncone, oh berarti memang itu, berarti niki rizkinya 1,5. Ono yang kemudian mek ngeten tok hadirin, dia tidak kemudian, loh jenengan mboten dahar, mboten nangsal dokter. Kula kencing manis pun mboten nangsal ngeten. Kula ngeten mawon pakai banyu putih mawon, berarti rezekine banyu putih hadirin. Makanya kula dibisiki kiai kula, guru kula, sama niku lek teka undangan, ojo lungguh nok lawang hadirin. Bu, lek jenengan teka undangan ojo lungguh nok lawang, Bu. Lho napa Ustaz? Sebab lek jenengan lungguh nok lawang oleh kesel tok. Kuwabe mangan dhisik jenengan mek ngenten tok. Waduh. Ya. Wis mari kabeh mangan, ati mangan berkati metu, gak mangan meneh nganu berkat. Iku sing lungguh nok lawang. Anguran telat pisan nok njaba niku mesti mangan hadirin. Atau anguran disiki nok ngarep mesti mangan. Lek setengah-setengah nok lawang, alamat mangan kari, bisa jadi gak mangan. Siate mangan disolawati ngadeg kabeh. Waduh. Oh. Makanya ya posisi menentukan hadirin. Oke, hati-hati niki. Ya niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selama masih ada yang namanya rezeki, masih kemudian ada Allah, ada umur, Allah akan memberikan rezeki itu.
Kemudian sekaligus Allah memudahkan kepada makhluknya untuk mendapati sebab-sebab datangnya rizki tersebut dengan berbagai macam cara itu. Tentang rizki ini ada ungkapan, tapi waktunya mboten cekap hadirin. Juga ada beberapa harokat yang nanti perlu kita benarkan. Ya, insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Artinya nanti kita ulangi nih, ya. Tapi artinya gini hadirin, bahwasanya di sini dikatakan ar-rizqu fi dzahir itu al-aqwatu, bukan al-aqwati nggih, al-aqwatu di dhammah khabarnya niku. Ya, rizq secara dohir, yang namanya kalau secara dohir, yang namanya rizki niku al-aqwatu lil abadani, makanan-makanan, bahan pokok makanan yang digunakan untuk badan kita, itu dohir. Wafil batini, dan di dalam batin, jadi yang tidak nampak, yang dimaksud dengan rizki itu al-ma'arifu, berbagai macam pengetahuan, ilmu pengetahuan, wal mukasyafatu lil qulubi, terbukanya hati, hati nggadai sifat, nggadai ainul basirah mata hati, wal asraru, ada rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Allah di dalam hati, itu rizkinya Allah kepada hamba-hamba tertentu. Ada kadang-kadang karena kebeningan hati seseorang, bersihnya hati seseorang, gampang kemudian dia bermimpi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wiritane gak dawa, selawate gak mboten pati kathah. Lho kok iso mimpi Gusti Kanjeng Nabi? Bersih mungkin hatinya. Amaliyah kebaikannya mungkin yang menyebabkan bersih kebersihan hatinya. Lho ngoten niku rizki hatinya. Tidak semua orang mendapatkan itu, memang pilihan dari Allah. Wafani, sedangkan yang kedua yaitu rizki di dalam batin itu asyrafu, tentunya lebih utama. Li'anna fihi hayatal abadi, hayatannya di fathah nggih, isim anna muakhir. Li'anna fihi hayatal abadi, karena sesungguhnya di dalamnya itu terdapat kehidupan yang abadi. Maka berkaitan dengan hati, berkaitan dengan rahasia Allah, berkaitan dengan terbukanya hati, saged ngadai ainul basirah mata hati, niku sedanten Gusti Allah. Wa min a'zami rizki, sehebat-hebatnya, seagung-agungnya rizki, at-taufiqu li ta'ati, taufik, pertolongan Allah bisa taat, itu rizki hadirin. Waktu pagi panjenengan bapak ibu dimudahkan sholat duha, itu rizki Allah. Tidak setiap orang bisa seperti itu, Bu. Ya. Kemudian malam panjenengan bisa tahajud, bisa kemudian sholat malam, itu rizq minallah yang agung. Tidak setiap orang bisa dimudahkan saged tahajud ngoten niku. Begitu kemudian dengar tarhim, berangkat melakukan alon-alon, jamaah subuh dan Masjid Baitur Rahman, itu rizki Allah. Tidak setiap orang mendapatkan itu kecuali pilihan Allah. Jadi kalau panjenengan bisa begitu, alhamdulillah. Panjenengan bisa lenggah kados ngeten iki, nggih ana bonus titik ngantuk ambek keturun. Itu bonus mawon. Ya, yang demikian itu, hal yang demikian itu rizki minallah. Saged lenggah tekun ten masjid ngeten iki, kalau bukan minallah, rizki minallah, mboten saged. Semuanya masih hiruk pikuk donya, jenengan tenang, madhep mantep ten Gusti Allah. Jangan dikira hadirin duduk begini hanya iktikaf tok. Padahal duduk yang semacam ini keutamanya luar biasa. Di samping iktikaf di masjid, di samping kemudian dia hadir majelis taklim, ada pahalanya sendiri. Di samping dia dikatakan ribat. Ribat itu mengikatkan diri
tidak keluar sholat, tidak akan keluar diri dari masjid kecuali sholat berikutnya. Kita dari maghrib tidak keluar kecuali nunggu isya. Nunggu ngeten iki dianggap sholat sunnah, hadirin. Nunggu ngeten iki kita nunggu isyaan itu dianggap sholat sunnah. Loh, tapi wonge keturun saat bonus wis gak apa-apa, tapi tetap dianggap sholat sunnah niku mboten napa-napa. Ya, mboten napa-napa. Pokoke gak ketok kula, pokoke rada minggil-minggil titik lah, hadirin. Nah, mboten ketok kan kula tak mriko mawon ngadepi. Ya niki. Nah, ini. Oleh karena itu, belum lagi kalau orang masih di masjid, hadirin. Panjenengan lenggah kados ngeten iki, selama tidak keluar masjid tadi dari sholat jamaah, ba'diyah, ya selama masih ada di masjid, malaikat niku nguber jenengan. Yang ada di masjid ini al-hafadhah, ya, niku nguber sambil mendoakan panjenengan. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni fulan iki ya Allah. Ampuni bapak ini ya Allah. Ampuni ibu ini, warhamhu, rahmati dia ya Allah, rahmati dia ya Allah. Sampai kapan? Sampai kemudian dia keluar masjid. Ya. Oleh karena itu, ini hal yang sangat luar biasa, nikmatnya luar biasa. Rizki dari Allah, kalau bukan rizki, buatan sakit, hadirin. Kalau kinten cekap, insyaallah akan kita sambung pada pengajian-pengajian berikutnya. Yang belum kita bahas pada waktu berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana 'ala man dhalamana, wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna, wa hasbunallahu ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. اللهم اشفي سيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد العتروس وشريف الشفاء يا رب بن حبيب أحمد شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما، وارزقهما طول العمر في صحة وعافية. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.